Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Di kesempatan kali ini, semoga para sahabat semua selalu senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, serta dilancarkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah takdirnya masing-masing, termasuk rezeki, jodoh, dan kematian. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu ditonton terus videonya ya. Namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Meskipun sebagian besar orang bekerja keras untuk mencapai rezeki yang berlimpah, masih banyak yang belum mendapatkannya. Di sisi lain ada golongan yang justru mendapatkan rezeki yang mudah, yang sering disebut sebagai orang yang rezekinya dijamin. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 3. Dari ayat tersebut bahwa siapa saja yang bertawakal kepadanya, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, bahkan rezeki yang tak terduga. Bisa datang dari segala arah. Berikut ini ada 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar-kejar rezeki, bahkan rezeki yang datang tidak disangka-sangka. Yang pertama, orang yang sering beristighfar. Istighfar adalah upaya batinnya untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah. Apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang sering beristighfar secara tidak langsung membersihkan hatinya dari dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Quran surat Hud ayat 3. Oleh sebab itu mari kita mulai membiasakan diri untuk terus beristighfar, agar hati kita menjadi bersih dan mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Karena Allah menyukai orang-orang yang berhati bersih. Lalu yang kedua, orang yang suka bersedekah. Bersedekah adalah perbuatan terpuji. Dengan memberikan sebagian harta dari penghasilan kita, kita secara tidak langsung membantu banyak orang. Doa orang yang terzolimi sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersedekah dengan ikhlas, Allah akan melipat gandakan pahala di dunia maupun di akhirat, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 1000 biji. Allah melipat ganda bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Lalu yang ketiga, orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Tawakal secara harfiah berarti berserah diri dan mempercayakan hati hanya kepada Allah. Orang yang bertawakal memiliki keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah yang dapat memberi dan mencegah. Allah memberikan manfaat
dari apa yang telah Ia ciptakan, memberikan nikmat kepada manusia dan seluruh ciptaannya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia dan setan, seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab melalui hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa Allah sudah menjamin rezeki seekor burung, apalagi kita sebagai manusia. Jika kita bertawakal hanya kepada Allah, insya Allah rezeki tidak akan pernah terputus. Lalu yang keempat, orang yang senang bersyukur. Tidak bisa disangka lagi bahwa jika kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik saat mendapatkan rezeki, kesehatan, maupun saat diuji dengan sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya. Allah dengan kekuasaannya akan menghilangkan penyakit dalam diri kita, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah jika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Mengenai ayat di atas bahwa jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Dia akan menambahkan nikmatnya. Namun jika kita mengingkari nikmat Allah, akan menurunkan azab yang pedih. Yang kelima, orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang istiqomah di setiap hari membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah, maka Allah akan memudahkan jalannya pintu rizki. Surat Al-Waqiah dikenal memiliki bersamaan dalam mendatangkan rizki dan nikmat. Dalam ilmu hadis disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita. Surat tersebut memiliki kekuatan yang mewujudkan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Kemudian yang keenam adalah orang yang suka berdoa dan selalu berusaha berdoa. Tanpa berusaha adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin seseorang hanya berdoa tanpa berusaha dapat mencapai apa yang diinginkan dalam doanya. Oleh karena itu, selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sebagaimana ada pepatah Arab yaitu manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan menemukan hasil yang diinginkan. Oke sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperhatikan ciri-ciri di atas, kita dapat meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka pintu rezeki yang tak terduga. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang beristighfar, bersedekah, bertawakal, bersyukur, selalu membaca Al-Quran, dan berdoa, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Akhirnya kami undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.